Oke, gue akan kasih bener-bener di hari ini gue bukan belajar, kerja di depan laptop gue itu selama 45 menit lebih atau 30 menit lebih dan hal semacamnya. Dan kalau misalnya 45 menit lebih berarti gue per pekan udah bekerja 4 jam lebih, dan dimana itu adalah suatu hal yang bukan suatu hal yang baik. Bisa jadi karena gue mendominasi waktu gue untuk bekerja di depan laptop. Mungkin ada hal yang harus gue kurangin, harus gue eliminasi dan hal semacamnya. Dan justru kalau misalnya gue nggak manajemen hal itu, ada suatu hal yang bakal keburukan terjadi di bisnis gue. Kalau misalnya contohnya aja kayak misal lu disuruh sama salah satu influencer untuk lebih dominasi untuk lu dalam bekerja, dan akhirnya apa ya? Dan akhirnya tidur lu berkurang, lu train terhadap fisik lu berkurang, lu sosialisasi berkurang, dan akhirnya lu ketika sosialisasi dengan mungkin mitra bisnis lu akan clueless dan hal semacamnya. Dan ketika lu kurang tidur, maka ketika lu berbicara dengan audiens lu, dengan customer lu akan merasa, bukan lu nya yang merasa, tapi audiens lu merasa atau customer lu merasa kalau kok gue harus dengerin beliau yang emang mata panda dan energinya sedikit dan hal semacamnya. So ya, lo harus, kalau misalnya dalam pengembangan diri, lo harus meningkatkan segala bidang dalam kehidupan lo, gak cuma dalam kerjaan lo, tapi juga lo harus ningkatin sleep lo, tidur lo, sosialisasi lo, kehidupan sosial lo, dan fisik lo, mentalitas lo, dan hal semacamnya. Masih banyak hal yang harus lo kembangin, gak cuman ke dalam beberapa aspek doang. So ya, so gue minum sebentar. Tadi bukan berkaitan dengan topik video ini, yaitu mengusahakan untuk tidak mengkonsumsi banyak konten, especially konten yang dimana gue banyak mempelajarinya itu di platform YouTube. Jadi gue di YouTube itu gue pernah belajar terkait dengan coding di channelnya Web Programming Unpas, itu channel Indonesia. Dan gue mempelajari terkait dengan cara membuat YouTube itu di YouTuber luar namanya Hamzah Ahmad. Dan juga gue belajar terkait dengan copywriting itu di YouTuber luar namanya Tom Stoik. Gue belajar trading juga di YouTuber luar namanya Trading Geek, nama channelnya. Dan gue belajar terkait dengan sales itu di sama YouTuber luar Hamzah Ahmad juga. Sama salah satu laginya itu Alex Romozi dan juga Iman Gadzi. Dan juga gue belajar investment di gue punya buku yang namanya Rich Dad Poor Dad, itu berkaitan dengan investment. Dan juga gue belajar juga di YouTube di channelnya Bang Raditya Dika, saudara gue. Amin, bukan saudara gue sih, kok amin sih gue. Oke, pokoknya gue banyak mengkonsumsi, banyak mempelajari sesuatu di YouTube. Cuman ketika itu adalah suatu business models yang gue sebutin tadi berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya ada 6. Ketika gue mempelajari 6 hal tersebut, itu bukan hal yang harus dibanggakan dan hal semacamnya, karena lu seperti apa ya, muter-muter di berbagai business models. Oleh karena itu gue hanya belajar terkait dengan business models YouTube. Jadi copywriting gue nggak belajar lagi, coding gue nggak, coding gue masih belajar sih karena gue ngambil jurusan kuliah, dan gue harus kuliah tuh di belasan nanti di bulan ini, itu di tanggal September, di bulan September, sorry. Alhamdulillah ya. Trading gue nggak belajar lagi di fase ini ya. So kita langsung aja lanjut ke teks yang ada di platform komunitas gue ini. Jadi gue mengusahakan untuk tidak mengkonsumsi banyak konten. Gue benar-benar set boundaries, atau gue benar-benar mengatur batasan gue ketika gue mengkonsumsi konten. Dan untuk sekarang gue mengkonsumsi hal apapun yang berkaitan dengan ngembangin diri, ngembangin hal apapun itu di satu influencer doang, yang bener-bener gue belajar, gue nyatet dari omongan beliau dan hal semacamnya.
dari suatu orang dong, namanya Hamzah Ahmad. Kalau misalnya dalam suatu internet ya. Ya, gue mempelajari bisnis dari beliau karena gue ngambil bisnis model YouTuber, dan beliau juga sedang meluncurkan, bukan sedang, tapi iya sih sedang meluncurkan program namanya itu educational content creator yang berkaitan dengan cara grow di bukan hanya YouTube, teman di berbagai sosial media, TikTok, Instagram dan hal semacamnya. Dan gue juga mempelajari terkait dengan kehidupan sosial, social life, dating skills dan hal semacamnya, fisik, mentalitas, itu juga dari satu influencer yang gue sebutin tadi. Jadi beliau pernah membicarakan terkait dengan dia ini mengusahakan untuk dia mengkonsumsi banyak konten, dan akhirnya gue lama kelamaan mengimplementasi hal tersebut, yaitu gue tidak terlalu mengkonsumsi banyak konten di YouTube. Karena sebelumnya itu gue bener-bener kecanduan terhadap YouTube, kalau boleh bilang, yaitu di ketika gua mengimplementasi taktik baru yang dimana gua boleh konsumsi konten di pagi hari, karena itu berkaitan dengan lu bekerja, lu muncul ide dan akhirnya lu bisa melakukan tapi menulis skrip. Karena sebelumnya taktik gue sebelumnya itu adalah gue nggak boleh konsumsi apapun ketika di pagi hari. Nah, ketika di siang hari di jam 1 setelah gue sholat zuhur atau setelah gue makan siang, itu gue boleh baru konsumsi YouTube dan hal semacamnya. Gue chat di WA, chat di Instagram dan hal semacamnya. Tapi sekarang hal itu berbeda. So, di fase setelah itunya, gue benar-benar konsumsi kontennya itu secara masif, karena juga influencer yang gue sebutin tadi itu punya beberapa channel, dan gue suka terkait dengan channel beliau yang berkaitan dengan kickboxing, karena beliau ini mengikuti suatu lomba kickboxing di Indonesia ini, yaitu di Bali, dan sekarang dia masih di Bali, wallahu alam, di Canggu. Dan ya, ketika beliau bilang mengusahakan tidak mengurus banyak konten, gue akhirnya mengimplementasinya. Dan sebelumnya itu gue terlalu masif banget ketika gue mengkonsumsi banyak konten dari beliau. Dan beliau sendiri emang juga bilang kalau misal jangan terlalu mengkonsumsi banyak konten beliau. Dan beliau juga pernah bilang, mungkin lo harus berhenti dalam fase tertentu untuk konsumsi gue. Dan itu adalah suatu hal yang jarang dilakukan oleh YouTuber self improvement, dan beliau melakukan hal itu. Jadi ketika gue mengkonsumsi secara tak terhentinya, ketika gue konsumsi konten tersebut dari channel beliau, jujur gue merasakan suatu negativity emotion ketika gue emang mau berkehidupan sosial ke keluarga gue dan hal semacamnya. Itu kayak ada negativity emotion. Ntar lu ada yang tinin mobil. Oke. Kirain ada yang mau ngetin mobil tadi bro, ngeklakson maksudnya. Tadi sampai mana? What the? Ya pokoknya seperti itu. Dan gue gak ada hal yang, ya tadi tidak terhenti gue mau ngasih konten dan akhirnya munculkan negativity emotion. Dan di fase gue yang itu, suatu alat yang besar itu mampu mempengaruhi hasrat gue untuk mengkonsumsi banyak konten. Contohnya apa? Jadi ketika gue buka laptop, gue benar-benar terotomatisasi untuk gue search YouTube, abis itu gue ke channel Hamzah Ahmad tadi, dan akhirnya gue konsumsi konten tersebut sambil gue catat di Google Docs. Walaupun itu gue nyatet, tapi gue merasakan suatu negativity emotion. So akhirnya gue apa? Jadi gue beda banget sama mungkin pengalaman orang lain yang diutarakan sama beberapa YouTuber self improvement. Jadi beberapa YouTuber self improvement itu membicarakan terkait dengan kecanduan di HP. Jadi solusi dari terkait dengan masalah tersebut, yaitu kecanduan HP, itu menaruh HP di luar ruang kerja, atau lu kasih HP lu ke
anggota keluarga lu, anggota rumah lu untuk disembunyikan di bawah, maksudnya di se gue ngomong gimana ya, dalam ketidakpengetahuan lu. Pasti nangkap apa yang gue maksud. Cuman kalau gue itu di laptop, mana mungkin gue naruh laptop misalnya, bukan naruh, cuma gue gue kasih laptop gue ke misalnya adik gue untuk disembunyikan. Dengar suatu hal yang aneh. Jadi gue melakukan contoh yang pertama, yaitu gue taruh laptop gue di lemari gue, di lemari rak bukan apa sih namanya ini, samping gue ini lemari buat naruh perabotan, bisa ditaruh buat naruh buku dan hal semacamnya. Di samping gue ada lemari bukan lemari buat baju atau semacam, pasti nangkep apa yang gue maksud lah. Gue taruh situ karena sebelumnya itu gue bener-bener laptop gue taruh di sini terus, di meja belajar gue, meja kerja gue ini, nggak pernah tinggal gitu. Dan sekarang benar-benar lebih tertata lagi untuk gue taruh setelah gue pakai, habis gue taruh di lemari dan hal semacamnya. Dan akhirnya meja belajar gue makin rapi, meja kerja gue makin rapi dan hal semacamnya. Dan gue bersyukur akan hal itu. So ya, cukup berbeda terkait dengan kecanduan dari beberapa orang mungkin kecanduan terhadap HP-nya dan akhirnya gak membawa HP-nya ke kayak gym misalnya. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan laptop, gak bawa laptop ke gym maksudnya, ya itu ada satu hal yang lebih lumrah dibandingkan lu gak bawa HP, ya gitu kan. So kita langsung ke sini. Jadi ketika gue mengusahakan untuk dia mengkonsumsi banyak konten yang internet, konten yang emang bisa dibilang soft file ya, di YouTube itu soft file. Jadi gue fokuskan diri gue untuk belajar di buku fisik, buku yang benar-benar ya lu kayak beli di Gramet, habis itu lu bawa bukunya lu taruh di jok motor dan akhirnya lu bawa ke rumah lu dan akhirnya tuh buku lu tuh lu baca gitu. Buku itu benar-benar menghasilkan dopamin yang benar sehat dibandingkan lu buku soft file. Ntar ada yang di depan buku yang buku soft file. Jadi kalau buku soft file lu akan misalnya kepencet Mobile Legends misalnya, nah itu kan ada suatu hal yang benar-benar negatif gitu kan bro, dibandingkan lu emang fokus belajar di buku fisik, ruangnya hening, benar-benar lu fokus ke buku tersebut, nggak ada laptop lu taruh di lemari, HP lu dibuang, lu buang dan hal semacamnya. Benar-benar cuma ada lu di ruang lu dan juga buku lu. Ya itu keren banget bro, present banget. Dan akhirnya ketika lu emang lagi spend time dengan seseorang gitu kan, benar-benar present lo. Nah itu adalah suatu latihan yang bisa lu pakai. Latihannya dengan apa? Present dengan kesempatan dengan orang lain gitu. Ya, lu baca buku dan juga bisa melakukan kegiatan meditasi, karena meditasi juga melatih present lu, melatih mentalitas sudah hal semacamnya. Jadi hindari terkait dengan 24/7 untuk mengkonsumsi konten. Jadi gue merasakan ini. Jadi pagi gue bangun, gue produksi, yaitu gue melakukan nulis sesuatu. Bisa gue konsumsi konten di sosial media. Bisa gue makan dan hal semacamnya. Bisa gue konsumsi lagi dan hal semacamnya. Jadi cara gue mengusahakan tidak mengkonsumsi banyak konten itu adalah menggunakan kertas tracker. Jadi gue meninjau seberapa lama nih gue tidak mengkonsumsi konten. Yang biasanya gue pakai untuk mempelajari pengembangan diri. Ya, dimana kalau gue di YouTube itu gue biasanya mempelajari pengembangan diri. Nah strik gue ketika gue kertas tracker ini untuk tidak mengkonsumsi banyak konten itu strik gue 14 hari. Nah gue kasih gambaran di Canva. Jadi gue bikin kertas trackernya ya kayak biasa, lu
robek sepotongan kertas. Lu misalnya punya buku matematika ya, di tengah-tengahnya lu robek gitu kan, lu robek, habis itu jadinya sepotong kertas kayak gini kan. Nah habis itu lu robek lagi nih yang di sini, kira bagi dua. Nah ini buat nanti yang ini lu pakai gitu kan. Habis itu jadinya kayak gini, kira lu buat keras stiker. Di sini lu kasih judulnya apa. Kalau gue itu no dopamin, dan gue kasih kayak beberapa sistemnya karena ini kayak tujuan, dan juga ini adalah berkaitan dengan sistemnya. Kalau gue sistemnya itu uh, um, ya pokoknya lu sistemnya sistem sendiri lah ya, terkait dengan mungkin dalam pengalaman diri lu gitu. Habis itu, nah ini bagian terpentingnya, yaitu tabel dari kertas stiker tersebut. Jadi biasanya seseorang itu kayak menulisnya itu dengan pakai huruf Monday, habis itu Tuesday, atau kayak misalnya Senin, atau Selasa, hal semacamnya gitu kan, sampai ke bawah. Tapi ini gue lakukan karena apa? Ini benar-benar tidak efektif. Jadi gue ngelakuin itu pakai, kalau misalnya sekarang itu di hari Senin, berarti karena ini hari Senin, selamat, berarti lu dari 1 gitu, 1, 2, 3, 4 sampai ke 7. Kalau misalnya lu di hari Minggu, berarti lu 7, habis 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. Lu pasti tahu lah apa yang gue maksud, bro. Akhirnya ketika lu emang lagi nggak mengkonsumsi konten, lu bilang no dopamin, jadi lu centang. Kalau misalnya sekarang itu lu lagi tergairah untuk konsumsi konten, lu X. Terus lu bener-bener lakukannya dengan mudah, dan kira lu strike berapa kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari gitu. Lu kasih tanda yaitu 6, lu tidak mau konsumsi banyak konten. Habis itu lu ini lagi, kalau bisa lu, kalau ini bener-bener 6 terus, itu mungkin 4 kali atau 4 sampai 6 kali, mungkin lu bener-bener 6 terus gitu. Jadi kayak analitik pengembangannya itu benar-benar step by step dah, semacamnya itu. Saran dari gue, dan saran dari gue di fase yang benar-benar saat ini gitu. Bisa jadi perspektif gue di kedepan hari berbeda atau hal semacamnya. So inilah suatu hal yang benar-benar membantu diri kalian, semoga. Jadi itu deh ya, mengusahakan untuk tidak mengkonsumsi banyak konten. Semoga lu bisa mempraktikinya. Bisa jadi lu bisa berhenti kondisi gue dalam fase yang tertentu gitu, dalam fase tertentu. So itu dia, mengusahakan untuk tidak mengkonsumsi banyak konten. See you on the next video.